Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari kelas TROA dengan NIM 3 digit terakhir 011. Di sini saya akan menampilkan bagaimana saya eh, melakukan praktikum dasar sistem kontrol PID motor DC dengan platform IO. Tapi aku nggak pakai platform IO, aku pakai Arduino ID ya. Pertama-tama penjelasan dari editor, dari VS Code, Cursor, dan WinSub. Visual Code VS Code merupakan editor kode populer dengan fitur debugging, integrasi Git, dan dukungan ekstensi yang luas. Cursor adalah editor berbasis AI yang membantu mempercepat penulisan kode dengan rekomendasi otomatis. WinSub adalah editor modern yang mendukung kolaborasi real-time dan integrasi cloud, sehingga memudahkan kerja tim dalam pengembangan perangkat lunak. Ketiga editor ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses coding. Ini aku. Nah, kemudian ini Python ya, bahasa pemrograman Python dan instalasinya. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sederhana, fleksibel, dan banyak digunakan dalam data science, AI, serta otomasi. Instalasi Python versi 3.10.11 dilakukan dengan mengunduh installer dari situs resmi Python org, kemudian mendapatkan path ke sistem agar dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Nah, ini ya, ada di sini. Oke, jadi sini aku bakal kasih tutorial bagaimana cara install Python 3.10.11 ya. Sini bisa kalian cari aja di sini, kalian search Python 3.10.11. Terus kalian klik yang ini yang org. Kenapa pakai 3.10.11? Karena dia tuh fiturnya yang paling stabil di sini ya. Dan banyak juga. Fiturnya banyak, paling stabil, dan jarang bermasalah. Jadi intinya tuh lebih robust lah intinya. Dan kalian bisa download di sini ya, versinya kalian sesuaikan sama operating system kalian. Misal di sini aku kan makanya Windows 64 bit, bisa download. Nah, aku sebelumnya udah download nih. Ini mungkin aku hapus saja kan, terus aku langsung open file. Nah, ini repair itu kayak memastikan kalau semua fiturnya tuh uh, diinstal dengan benar. Kalau misalnya modify, jadi kita installnya tuh yang kita pengenin aja. Jadi kalau repair tuh kayak semuanya diinstal, kalau modify tuh yang kita mau aja. Misal nih, ini ada banyak kan, ada PIP, ada documentation, ada Python test suite. Kan bisa modify misal mau gimana gitu. Terus ini ada launchernya juga. Misal pengen dipakai biar gampang memudahkan, kita cek saja. Kemudian ini ada pilihan-pilihannya. Terus untuk custom install optionnya cuma bisa di C ya. Bisa kita install. Nah, karena aku udah punya ini, jadi udah ke install ya. Jadi kita klik aja. Nah, ini error karena aku udah punya soalnya. Ini aku udah punya. Dan kita close saja. Terus di sini nih, ini aku kasihin aja. Explore-nya pakai, sorry. Kalau kita misalnya open folder ya, aku sebenarnya udah ada ininya foldernya, hasil promannya. Kita open dulu. Nah, ini ya, ini folder Python environmental aku. Di sini ada banyak apa namanya, codingannya. Ini codingannya sampai ribuan line buat UI-nya, tapi untuk di Arduino-nya cuma 400-an gitu ya. Ini fungsi-fungsinya kita pakai banyak. Kita pakai tampilan-tampilan untuk menampilkan seperti itu kurang lebih. Nah, terus ini bedanya yang ini sama yang ini apa? Yang UI itu buat ngasih create aplikasi atau buat tampilan. Kalau yang Arduino PID Ino ini buat kita masukin codingannya, kita upload ke Arduino. Dan caranya itu kalian tinggal ngeprom aja di sini di agent chatnya. Aku udah bikin ininya, namanya promnya. Nih, ini finalnya, versi finalnya nih. Implementation order, pokoknya perintah-perintahnya. Seperti ini sekali sekali
ngeprom harusnya ini udah jadi sesuai apa yang kita mau. Ini sampai codingannya juga sertain dikit-dikit apa namanya PID parameternya itu gimana, terus timing variabelnya ini udah aku sertakan. Aku makanya ini sebenarnya aku nggak bikin langsung ngeprom sekali jadi, tapi aku bertahap. Jadi misalnya ada kegagalan aku perbaiki, kegagalan aku perbaiki. Tapi dari hasil obrolan aku sama Copilot, aku makanya Cloud Sonnet 4.5. Ini aku versi GitHub Pro ya. Mungkin nanti aku tampilin gimana buat GitHub Pro. Ini aku pakai ini, tuh aku perintah buat bikin prompt sekali jadi gitu. Karena ini prompt yang aku pakai. Bukan harusnya emang ini ya yang aku pakai. Dan buat ngupload ini ya Arduino ID-nya buat ke apa namanya? Ke Arduino ya. Arduino Mega yang kita gunakan. Aku sebenarnya makanya Arduino IDE, tapi sebenarnya di FX itu ada extension namanya Platform.io. Ini bisa kalian download di apa namanya extension ya. Kalian ketik aja Platform.io. Nah, Platform.io ID ini udah aku enable, udah aku pakai. Ini bisa kalian pick new project atau pick folder. Bisa aku pick folder yang ini ya, yang Arduino PID tadi. Nah, dia bakal nampilin yang ini, yang tadi 400 WN itu yang aku hasil prompt. Dan ini tinggal di-upload sebenarnya, tinggal di-upload ya. Uploadan itu dari sini, kalau kita nyambungin apa namanya casteling. Misalnya aku initializing lagi. Nah, start debugging. Nah, di sini nih. Di sini. Set. Pokoknya run code nih, kalau misal udah nyambung tuh nanti ada bacaan upload ya. Kurang lebih di situ. Di sini ada serial monitor. Seperti itu. Tapi aku makanya Arduino ID. Langsung aja kita mungkin ke GitHub aja ya. Cara nambahin AI-nya. Nah, untuk yang GitHub, kalian pakai yang ini. Kita klik misalnya Arduino, sorry. Ini kan black box. Nah, aku ada juga namanya Copilot. Aku pakai Copilot dari GitHub. Nah, kayak yang ini nih. Kalian ini udah aku enable semua. Tapi yang pertama tuh kalian harus punya akun GitHub-nya dulu baru bisa dipasangin ke Copilot. Dan kalau kalian misalnya mahasiswa atau pelajar, kalian bisa pakai GitHub Education. Ini, nah ini yang ini ya, Education GitHub. Ini tinggal kita login, masukin apa namanya. Nah ini aku diverifikasi ya, udah diverifikasi. Ini kalian cuma tinggal verifikasi, masukin KTM kalian, identitas kalian, kemudian pastikan kalau akun GitHub kalian tuh udah double verification atau verifikasi 2 langkah. Ini aku udah di approve ya. Ini masa aktif itu 2 tahun. Terus untuk buat nikmatin apa namanya benefit akademik benefitnya kalian harus nunggu 72 jam baru bisa dipakai Copilot Pro-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ngepromnya nih, misal buat pakai ininya nih, agentnya. Misal aku mau bikin file baru mungkin ya. New file aja, kita new file. Kita balik ke sini, kita mau bikin file baru misal Python mungkin. Nah, Python. Misal aku di sini ketikin buatkan aku sebuah program Arduino yang menampilkan encoder dengan ini pin ADC
1 dan 2 misal gitu ya. Itu dibikin sama dia di sini. Oh ini Python ya? Sorry. Harusnya ini ya, apa namanya, C ya, tapi dia pinter kok. Dia bakal bikin ini, bikin codingan ya, dan akan langsung masuk ke ini ya, lembar IDE kayak nah ini udah jadi nih. Langsung udah jadi. Ini tinggal kita keep-keepin aja. Kemudian ini ada extension Python dan platform I/O. Extension Python di VS Code mendukung lighting, debugging, serta integrasi dengan Jupyter Notebook. Platform I/O adalah ekosistem pengembangan untuk IoT embedded system yang mempermudah pemrograman mikrokontroler seperti Arduino dengan library dan konfigurasi yang terstruktur. Platform I/O sangat berguna untuk mengelola proyek besar dengan banyak dependensi. Nah, ini prompt yang diberikan. Ini aku bikin prompt-nya ya di sini. Nah, ini prompt-nya ini emang agak panjang ya. Ini aku buat prompt-nya tuh aku suruh AI buat nge-prompt. Ini ada 30 halaman. Sebenarnya ini filenya tuh modeling source atau master source. Ini mungkin nanti aku share di drive. Oke, balik lagi. Kemudian, nah ini hasil program Arduino Mega 2560 Control PID motor DC. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Ini grafiknya, ini PD control graph. Ini apa namanya, speed control graph ya, pakai kecepatan, dan ini codingannya. Dan kalau misalnya hasilnya sudah terbaca, udah ada, itu bakal auto save dalam bentuk file Excel di sini. Program kontrol PID pada Arduino Mega 2560 mampu menjaga kecepatan motor DC sesuai dengan set point. Algoritma PID bekerja dengan menghitung error antara set point dan kecepatan aktual, lalu menyesuaikan output PWM agar motor tetap stabil. Arduino Mega dipilih karena memiliki banyak pin dan memori yang cukup untuk kontrol kompleks. Hasil output grafik dan Excel. Grafik hasil percobaan menunjukkan karakteristik respon sistem seperti rest time, overshoot, dan setting time. Data percobaan diekspor ke Excel untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga performa kontrol PID dapat dievaluasi secara kuantitatif. Dari grafik, terlihat bahwa sistem mampu mencapai kestabilan dengan overshoot yang minimal dan waktu setting yang relatif cepat. Mungkin aku langsung demokan saja ya. Ini aku buka VS Code. Nah, pertama-tama tuh kalian tuh ini hasil prompt ya. Ini sebenarnya kalian bisa ngoding di black box. Kalau aku pakai ini nih. Ya bisa dipakai black box. Nah, tiap kayak gini nih, chat AI. Tapi aku saat pembuatan ini aku makanya Copilot Pro. Itu bisa kalian dapatkan di GitHub Education. Ini di sini. GitHub Education Copilot Pro. Nah, karena aku udah ini ya, aku nih udah apa namanya, udah education lah. Dia cuman apa namanya, masukin KTM dong ya, sama nanti diverifikasi. Sebenarnya yang bisa pakai extension di sini. Misal kita cari Copilot. GitHub, nah ini udah aku pasang ya. Nih di WordPress. Aduh, lag ya. Ini udah aku pasang sebenarnya, tapi aku lupa cara munculinnya di mana. Di sini bukan, di sini bukan. Aku lupa ya. Pokoknya nanti munculnya di sebelah kanan sini. Oke, Copilot. Oke, langsung aja deh. Langsung demoin. Nah, ini dari hasil generate
prompt tadi, ini bisa kalian copy paste atau mungkin bisa masukin open file di Arduino IDE kalian. Sebenarnya kalau kalian pakai platform IO itu bisa langsung compile di sana di VS Code ini. Tapi aku pakai cara ini aja karena lebih familiar aku di Arduino IDE. Jadi tinggal compile aja nih, di compile. Ini BTW ini apa namanya? Codingannya sama ya sama yang ini. Nah, ini udah berhasil. Terus sekarang gua GUI-nya, GUI-nya. Dan ini kalau run code biasa itu nggak bisa karena pakai apa namanya? Nah, nah ini nih. Pokoknya Python environmentalnya itu nggak bisa. Jadi kita runnya langsung se-file-filenya kalau cuma run code-nya doang nggak bisa. Kita run. Oh ini udah kebuka nih, ada yang udah kebuka. Oke, ini ada yang udah kebuka. Langsung aja kita konekin. Kita clear graphic. Terus ini yang aku dapat dari hasil percobaan. Ini ada KP-nya 0,3, KI-nya 0,05 dan KD-nya 0,05. Nah, ini ya. Ini tinggal aku apply. Ini untuk tampilan GUI-nya itu sesuai apa ya? Sesuai kalian ya. Misalnya ingin menambahkan apa gitu. Itu bisa banget nanti kalian tinggal prompt. Nah, ini untuk alpha low pass filternya aku kasih 0,05. Terus ini untuk sampling time-nya aku kasih 230 detik biar nanti grafiknya tuh munculnya panjang gitu. Dan ini aku coba speed control dulu ya. Mungkin ini bisa aku nih misal value-nya 400, mungkin aku kecilin ya biar cepet 300. Nah, ini aku klik start. Oh, ada error ya. Nah, kita apply, terus kita ini clear graph dulu, kita start. Nah, ini speednya nih. Speednya yang warna ungu ya. Dia ngejar dari 0.0 ke set point-nya 300. Ini bisa kalian lihat di sini ada errornya. Ini ada parameter dari KP, KP, KI, KD. Ini ada outputnya. Nah, ini mengejar ya. Yang kuning, yang ungu ini ngejar set point-nya yang warna merah. Nah, dia mengejar sampai nilainya 300. Nah, ini di sini ada respon karakteristik dari ininya apa namanya grafiknya. Ini ada delay time-nya, rise time-nya, peak time-nya, settling time-nya, sampai error-nya ya, sama max overshoot. Nah, jika sudah berhenti nih, ini berarti sudah apa namanya, sudah stabil setting time. Artinya sudah menyentuh 300 ya, udah stabil lah istilahnya. Ini mungkin bisa aku stop aja. Nah, ini mungkin bisa aku SS. Langsung dulu. Nah, sekarang kita mau nyoba yang ini. Mau nyoba yang posisi. Ini bedanya apa? Nih, nanti posisi munculnya di sini. Jadi saat ininya sudah mendekati nilai posisi, dia bakal apa ya bilang sebutnya, bakal berhenti gitu. Motornya bakal berhenti jika di posisi misalnya set point-nya 400, di sini sudah angkanya udah 400, di sini dia bakal berhenti. Oke, langsung aja mungkin ya. Kita klik apply, terus kita klik start. Untuk grafiknya dia agak nge-lag ya. Ada delay. Nah, dia sudah berhenti tuh. Motornya udah nggak muter. Tidak disconnect mungkin ya. Nah, lihat. Ini jadi posisinya dari mendekati ya 300 ya. Mungkin aku terlalu cepat jadi langsung gitu. Nah, posisinya langsung naik ya istilahnya. Tapi dia karena dia nggak baca speednya jadi speednya tetap ke bawah. Karena yang dikontrol bukan speed tapi PID. Mungkin aku mau videoin dulu deh yang pas speed control ya. Kita konekin, kita apply. Nah, aku mau video ya.
Terus kita start. Sorry. Ini belum aku grafiknya belum aku ini ya. Belum aku bersihin. Kita apply. Nah. Terus 1, 2, 3. Nah, di sini motornya muter ya. Ini motornya muter dan grafiknya mengejar dari set point-nya. Mengejar set point-nya nih dia nih. Dan di sini secara real time menjelaskan respon dari karakteristik ininya. Kayak delay time, peak time, rest time, setting time, SS error, max overload, dan lainnya. Nah, ini mengejar ya. Ini motornya muter. Oke, mungkin aku stop ya. Kemudian aku lupa dokumentasi yang posisi. Ini langsung aku kirim ke WA aja, biar nanti aku tunjukin. Posisi, klik apply, dan tak. Jangan lama. Nah, ini udah ya. Ini aku tunjukin yang tadi video yang. Nah, di sini motornya muter ya. Ini motornya muter dan grafiknya mengejar dari set point-nya. Mengejar set point-nya nih dia nih. Dan di sini Nah, di sini motornya muter ya dari set point-nya. Secara real time menjelaskan respon dari karakteristik ininya. Kayak delay time, peak time, rest time, setting time, SS error, max overload, dan lainnya. Nah, ini mengejar ya. Dan ini motornya muter. Dan mungkin aku mau nyoba yang posisi ya. Ini udah, bentar aku dokumentasiin lagi. Ini aku ganti dari speed ke posisi. Sorry, ada temen aku. Kemudian aku klik, Nah, ini aku pengen upload dari ini nih ya, dari speed ke posisi. Nah, mungkin langsung aku start aja ya. Nah, dia cuma muternya sedikit doang karena emang bikinnya posisi. Apply lagi dikit. Nah, dia muternya cuma dikit karena dia cuma mengtuning dari PID kontrolnya doang. Jadi nih speednya dia nggak muter, tapi grafik dari posisinya, kita lihat posisi itu yang merah, dia langsung ke set point-nya, yang mana set point-nya itu 300, di sini itu 304. Jadi benar-benar arah putaran aja, atau mungkin satunya aku lupa ya. Gitu. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.